Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dica Parameswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-40. Yang pertama, membuat dan upload video jawaban atas pertanyaan tema materi kurikulum tulis. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai modul T1A berikut ini. Apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Jadi syarat sebelum memberikan modul T1A ini tidak ada. Artinya kita bisa memberikan modul T1A ini tanpa memenuhi modul-modul sebelumnya, seperti itu. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1A? Jadi tujuan utama dari modul T1A ini adalah agar anak menyukai, agar anak senang kegiatan bermain modul T1A. Dan tujuan khususnya yaitu adalah agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, seperti itu tujuan utama dan tujuan khususnya. Lalu yang nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Jadi pertama kita bisa mengajak anak untuk mengobrol tentang gambar yang ada di dalam modul tersebut. Misalkan di sini ada gambar ambulan, ada gambar mobil. Nah, kita bisa berdialog gambar dulu dengan si anak. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar anak tertarik dengan si modul ini. Nah, ketika anak sudah tertarik, kita bisa mengajak anak untuk menyambung titik-titik ini. Nah, menyambungnya ini dari kiri ke kanan, dari sini kiri ke kanan, seperti itu. Lalu kita juga mengajaknya agar menarik garisnya itu dari atas lalu ke bawah, seperti itu. Dan lalu kita juga ketika ketika anak sedang menulis, kita bisa menverbalkan misalkan kita bisa memverbalkan huruf, memverbalkan kata, verbal dikte. Kita bisa jadi agar agar di dalam kegiatan menulisnya ini tidak sepi zoomnya, seperti itu. Nah, di dalam satu lembar modul T1A ini juga tidak harus selesai. Jadi misalkan tidak selesai ini tidak apa-apa. Dan yang terpenting ketika kita memberikan modul T1A ini, kita harus memberikan reward kepada si anak. Kita harus mengevaluasi afeksinya si anak, seperti itu. Lalu yang nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Jadi cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah kita harus perhatikan sikap dan ekspresinya anak. Kita harus memastikan anak ini senang, anak ini tertarik, anak ini antusias, dan anak ini semangat dengan modul yang kita berikan ini, dengan modul tulis 1A ini. Lalu evaluasi tujuan khususnya yaitu kita memperhatikan saat anak menulis. Kita harus memastikan anak ini menulis dengan konsep yang benar, dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Jadi kita harus memastikan jangan sampai terbalik nih, jangan sampai menulisnya dari kanan ke kiri ataupun menulisnya ini dari bawah ke atas, jangan sampai terbalik seperti itu. Lalu yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul T1A? Jadi tahap selanjutnya setelah modul T1A ini ada modul T1B atau tulis 1B. Lalu yang B, jawablah pertanyaan mengenai modul T1B berikut ini. Apa syarat sebelum mengenalkan modul T1B? Jadi syarat sebelum mengenalkan modul T1B ini ada 2. Yang pertama ada modul T1A dan yang kedua ada HV A I U E O atau huruf verbal A I U E O. Lalu yang nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T1B? Jadi tujuan utamanya yaitu agar anak senang bermain modul T1B, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambung titik-titik. Nah, di sini kan modul T1B ini titik-titik ya. Jadi anak tinggal mengikuti garisnya saja, tinggal mengikuti titik-titiknya saja, seperti itu. Tujuan utama dan tujuan khususnya. Lalu yang nomor
3, bagaimana cara motivator memberikan modul T1B. Jadi sama ya seperti modul T1A tadi, kita pertama-tama juga bisa untuk menceritakan gambar yang ada di dalam modul ini. Tujuannya agar apa? Agar si anak ini tertarik dengan modul ini. Nah, ketika anak sudah tertarik dengan modul ini, kita bisa mengajak anak untuk menulis simbol huruf dari A, I, U, E, O ini dengan cara yang menyenangkan. Kita ajak anak untuk menunjuk simbol hurufnya ini dengan dengan berurutan seperti ini. Ini ada A, K, ini I, ini U, ini E, ini O. Nah, kita mengajaknya dengan berbarengan gitu dengan si anak seperti itu. Nah, ketika telah selesai kita menunjuk sambil menyebutkan simbol hurufnya ini, kita bisa mengajak anak untuk menebalkan garis. Untuk menebalkan garis sambil ketika anak sedang menebalkan garis, kita bisa menyebutkan nama dari simbol huruf tersebut. Misalkan si anak sedang menebalkan garis huruf A, nah kita bisa menyebutkan nama dari simbol huruf tersebut. Ini huruf A, Kak, seperti itu. Lalu dalam satu lembar ini juga tidak harus diselesaikan seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul T1B. Jadi cara evaluasi tujuan utamanya yaitu adalah kita harus memperhatikan sikap dan ekspresinya anak. Apakah anak ini senang, apakah anak ini antusias, apakah anak ini tertarik dengan modul yang kita berikan. Nah, kita harus memastikan bahwa anak itu semangat, anak itu tertarik, anak-anak itu senang dengan modul T1B ini. Lalu evaluasi tujuan khususnya yaitu kita perhatikan saat anak menulis. Apakah anak ini sudah terampil menulis simbol huruf A, I, U, E, O ini dengan konsep yang benar seperti itu. Jadi kita harus memastikan si anak tersebut. Lalu yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul T1B? Jadi tahap selanjutnya setelah modul T1B yaitu ada T2 seperti itu. Nah, lalu yang C, jawablah pertanyaan mengenai modul T2 berikut ini. Apa syarat sebelum mengenalkan T2? Jadi syarat sebelum mengenalkan T2 ini ada T1B seperti itu. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Jadi tujuan utamanya ini adalah agar anak menyukai, agar anak senang dengan kegiatan bermain modul T2. Dan tujuan khususnya adalah anak ini terampil menulis simbol huruf A sampai Z dengan bantuan dari titik-titik, dengan bantuan dari titik-titik seperti yang ini ya, seperti ini titik-titik, tetapi itu adalah huruf A sampai dengan Z seperti itu. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Jadi cara memberikan modul T2 ini adalah kita bisa mengawalinya dengan mengenalkan simbol huruf yang anak sudah kenal, yang anak sudah familiar sebelumnya. Agar apa? Agar anak ini tertarik dengan si modul tersebut. Lalu kita juga bisa menceritakan gambar apa yang ada di dalam modul tersebut. Tujuannya juga agar anak tertarik dengan modul T2 ini. Lalu ketika anak sudah tertarik, kita bisa mengajak anak untuk menulis simbol huruf yang ada di dalam modul T2 ini. Nah, menulisnya ini juga harus dengan konsep yang benar. Jadi kita harus memastikan anak ini menulis dengan konsep yang benar. Lalu dalam satu lembar ini juga tidak harus diselesaikan seperti itu. Dan di dalam ketika kita sedang memberikan modul T2 ini, kita juga harus selalu memberikan reward kepada anak. Lalu kita harus memastikan anak ini berperan aktif dalam setiap kegiatannya. Lalu kita
kita juga harus selalu mengevaluasi afeksi dan kognitifnya anak, seperti itu. Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2 ini. Jadi cara mengevaluasi tujuan utamanya ini adalah kita harus memperhatikan sikap, ekspresi si anak tersebut. Apakah anak ini senang, apakah anak ini semangat, apakah anak ini antusias, apakah anak ini tertarik dengan modul T2 ini. Dan kita harus memastikan agar anak ini tertarik, agar anak ini senang, agar anak ini semangat dengan modul T2 ini. Lalu tujuan khususnya yaitu adalah ketika anak sedang menulis, kita harus memastikan nih si anak ini terampil menuliskan huruf A sampai dengan Z dengan konsep yang benar, dengan dengan tulisan yang benar, seperti itu. Lalu yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul T2? Jadi tahap selanjutnya setelah modul T2 itu ada T4. Nah, seperti itu. Lalu yang D, jawablah pertanyaan mengenai modul T4 berikut ini. Apa syarat sebelum memberikan modul T4? Jadi syarat sebelum memberikan modul T4 ini ada 2. Yang pertama ada T2 dan yang pertama ada B1A atau B1B. Nah, itu. Lalu yang nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4? Jadi tujuan utamanya ini adalah anak menyukai kegiatan bermain modul T4. Lalu tujuan khususnya yaitu anak dapat kita melatih anak untuk menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Jadi si anak itu sudah mulai menulis huruf, tetapi hurufnya ini dengan angka yang besar dan bantuan titik-titik, seperti itu. Lalu yang nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Nah, caranya adalah kita harus memastikan anak ini sudah terampil pada modul B1A atau B1B. Nah, agar apa? Agar anak ini sudah sudah tahu, sudah paham kata yang akan ditulis di modul T4 ini. Dan ketika anak ini sudah terampil di B1A atau B1B-nya, kita bisa mengawalinya dengan berdialog gambar dengan si anak. Kita harus berdialog gambar agar anak ini tertarik dengan modul T4 ini. Lalu ketika kita sudah selesai berdialog gambar, tujuannya agar anak tertarik, kita bisa mengajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul tersebut, dan kita harus memastikan anak ini menulisnya dengan benar, bukannya tidak ada salah, tapi dengan konsep yang benar, seperti itu. Lalu dalam satu lembar pun tidak harus diselesaikan. Yang pasti kita harus selalu memberikan reward kepada anak, selalu mengevaluasi afeksi dan kognitifnya anak, seperti itu. Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4? Jadi cara mengevaluasi tujuan utama yaitu kita harus memperhatikan sikap anak. Apakah anak ini senang, apakah anak ini tertarik, apakah anak ini semangat dengan modul T4 ini. Dan kita juga harus memastikan agar anak ini semangat, agar anak ini antusias, agar anak ini tertarik dengan modul T4 ini. Lalu cara evaluasi tujuan khususnya ini adalah kita harus memperhatikan anak di saat menulis. Kita harus memastikan anak agar anak ini mampu dan mau untuk menulis kata sederhana yang ada di dalam modul T4. Nah, seperti itu cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Lalu yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul T4? Jadi tahap selanjutnya setelah modul T4 yaitu ada T6. Nah, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari keempat menurut saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.